Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rafiq Farhan di sini, tentunya dalam membahas masalah-masalah ekonomi. Oke, enjoy the video. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan harga minimum. Apa itu kebijakan minimum? Kebijakan minimum atau price floor adalah kebijakan menentukan harga di atas harga pasar, sehingga produsen akan menjual lebih banyak barang. Tetapi permintaan akan turun karena harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Nah, mengapa ada kebijakan harga batas minimum? Ketika pemerintah menganggap harga di pasaran terlalu rendah, maka terkadang akan ditetapkan sebuah harga untuk melindungi sebagian dari produsen yang tidak mampu menjual produk pada harga keseimbangan pasar. Nah, kebijakan inilah yang biasa disebut kebijakan harga batas minimum. Kebijakan ini nanti yang akan melindungi produsen dari kerugian. Yang sering mendapatkannya adalah contohnya petani, seperti tomat sedang panen misalnya. Tomat yang sedang panen itu murah. Pemerintah di sini akan memberikan harga batas minimum agar harga tomat tersebut berada di atas keseimbangan pasar. Jadi kebijakan ini diambil oleh pemerintah saat terjadi panen raya. Tujuannya apa? Untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah. Terus apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang pemerintah harus lakukan adalah menetapkan harga di atas harga keseimbangan pasar. Jadi yang namanya harga minimum itu jangan salah, bukan karena dia minimum harganya rendah. Karena untuk melindungi produsen dari harga rendah, maka konsumen itu tidak boleh membeli di bawah harga minimum tadi. Jadi harga minimum itu harus di atas keseimbangan. Akibat kebijakan ini akan terjadi yang namanya excess supply. Kenapa akan terjadi excess supply? Karena penetapan harga lebih tinggi dari harga pasar itu pasti akan direspon produsen dengan menaikkan jumlah barang yang ditawarkan. Seperti pada hukum penawaran, bahwa kalau harga pasar lebih tinggi, maka jumlah yang ditawarkan lebih banyak. Tapi sebaliknya, jika harga di atas harga pasar, maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang diminta. Nah, ini akan jadi masalah bagi pemerintah. Karena saat dia menetapkan harga yang lebih tinggi, produsen menawarkan banyak, tapi konsumen nggak mau beli. Agar kebijakan tersebut efektif, pemerintah harus membeli kelebihan excess supply tersebut. Dengan demikian, dalam kebijakan harga minimum, pemerintah berfungsi sebagai pembeli. Kita langsung lihat saja ke grafiknya. Pada grafik ini ada demand dan ada supply. Nah, PE dan QE ini adalah keseimbangan pasar mula-mula. PE ini titik keseimbangan. Saat pemerintah menetapkan P-min, maka apa yang terjadi? P-min ini akan memotong demand di QD dan akan memotong supply di QS. Nah, inilah yang disebut sebagai excess supply, IS. Nah, IS ini akan berpengaruh pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Nah, beberapa hal yang penting yang bisa diambil itu ESK, surplus konsumen dan surplus produsen. Pasti akan berubah. Nah, ESK mula-mula diperoleh pada daerah FEPE. Jadi SK itu daerah di atas harga di bawah kurva demand. Harganya karena mula-mula pakai PE, nah harga mula-mulanya itu adalah PE di bawah demand, di atas PE berarti segitiga yang ini. Kalau surplus produsen mula-mula segitiga yang ini. Nah, apa yang terjadi setelah kebijakan? Maka surplus konsumen, surplus produsen ini berubah. Nah, perubahan tadi kita pakai patokan P-min. Di bawah ini, di bawah harga sekarang daerahnya lebih luas, yaitu segitiga yang besar ini. Karena kita patokannya supply, kalau produsen itu patokannya memotong supply di QS. Nah, setelah kebijakan motongnya di QD, berarti di atas harga ini, di bawah demand, segitiga yang kecil ini, ya. Nah, kalau ditanya uang pemerintah untuk membeli excess supply tadi mana? Dia kan membeli sebesar ini kan, dari QD ke QS. Dengan harga berapa? Dengan harga P-min pastinya. Nah, dengan harga P-min ini dia akan membeli barang sebanyak ES ini. Berarti uang yang dikeluarkan ini adalah sebesar segi 4 ini. Berarti tinggal cari luasnya, panjang kali lebar. Nah, satu lagi yang banyak ditanya adalah penghasilan produsen dari konsumen. Penghasilan produsen dari konsumen itu di sini.
konsumen membeli sebesar KID. KID ini selebar ini. Dengan harga P-min berarti luas segi 4 inilah yang diperoleh produsen dari konsumen. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semongko